Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang bersedia hadir untuk hari ini. Hari ini saya akan mengadakan desinasi ya, atau seminar kecil. Ini merupakan untuk memenuhi kewajiban saya berupa tugas untuk menyampaikan, mengimplementasikan tentang materi kami 1.4, modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Oke ya, terlebih dulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Isriati, saya merupakan angkatan CGP angkatan ke-9 dari Kabupaten Muara ini. Adapun hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di lingkungan kita. Budaya, kalau dengan kata budaya, biasanya pikiran kita ke seni ya, ke seni atau sesuatu yang merupakan kebiasaan positif yang ada di sekolah tersebut. Adapun menurut saya di sekolah kita sudah banyak budaya positif yang sudah terjadi atau yang ada di lingkungan kita. Yaitu pertama, contohnya saja, kalau biasanya kita pagi-pagi kita menyambut siswa kita, datang pagi-pagi siswa kita sudah kita sambut. Kemudian budaya positif berikutnya yaitu kita biasanya ramah kan, ibu-ibu dan bapak-bapak biasanya ramah kepada siswa-siswanya, itu juga bisa masuk dalam kategori budaya positif. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif itu. Pertama, bagaimana budaya positif itu terjadi, yaitu karena perubahan paradigma baru, kemudian budaya positif itu sendiri, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, sistem kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah hadir pada saat ini. Mungkin ini ada beberapa yang akan saya paparkan, nanti disambung oleh Pak Iwan ya. Pertama yaitu paradigma baru. Kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah kita. Pada waktu pertama saya juga sama seperti ibu-ibu dan bapak-bapak juga tidak tahu mana dikategorikan budaya positif itu. Yang ada yaitu kebiasaan aja yang ada di sekolah kita. Pertama kita disiplin waktu, itu juga masuk dalam kategori budaya positif. Kemudian bagaimana cara kita berinteraksi ya. Nah kemudian karena saya ikut CGP ini, akhirnya saya baru tahu bahwa apa yang selama ini kita lakukan bisa kita masukkan semuanya dalam kategori budaya positif. Akhirnya apa yang menyebabkan budaya positif ini harus kita membiasakan atau tumbuh kembangkan di sekolah tersebut, yaitu adanya paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajar berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, benar kristis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Oke. Adapun paradigma baru tersebut yaitu agar kita merubah cara kita berinteraksi dengan siswa atau dengan murid, yaitu perubahan paradigma ini akan berkaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan atau ilustrasi kontrol. Pertama, ilustrasi guru mengontrol murid, itu yang sering kita
lakukan sekarang, yaitu ilustrasi, kemudian ilustrasi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next, Pak. Oke, nah di sini juga bagaimana perubahan paradigma simulasis respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu teori kontrol yang akan kita bicarakan, yaitu pertama bagaimana simulasi itu dan bagaimana teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita bersama, realitas kebutuhan. Kontrol kita berbeda, semua orang melihat sama. Ini bisa dilihat di sini ya. Next, Pak. Nah, di sini juga ada yang namanya budaya positif dan ada disiplin positif. Budaya positif atau disiplin positif itu berasal dari bahasa Italia yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Pluto ya. Disiplin ini membuat orang menggali potensi untuk menuju suatu tujuan atau apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau